وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. الباب الثالث في الصبر والمرض. من أراد أن ينجو من عذاب الله وينال ثوابه وينال ثوابه ورحمته ويدخل جنته فلينهى نفسه عن شهوات الدنيا وليصبر على شدائدها ومصائبها كما قال الله تعالى والله يحب الصابرين. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Muqasyafatul Qulub dari Imam Ghazali sampai pada bab yang ketiga tentang sabar dan sakit. Langsung saja kita masuk ke dalam bacaannya. Al-babus tsalitsu, bermula bab yang ketiga itu fis sabri wal maradi, pada perihal penjelasan sabar dan sakit. Ini sabar, kalimat yang gampang buat diucapin, tapi meraktek ini berat banget. Apalagi nanti kalau kita ngelihat detailnya sama Imam Ghazali di breakdown. Sabar itu ada beberapa model, tapi memang hadiahnya kelewat gede. Kalau orang yang sabar, maka dia akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah, artinya ditemani terus oleh Allah. Kita lihat nanti bacaannya. Man aroda, bermula siapa orang, aroda menginginkan siapa man, ayyan jua akan bahwa selamat siapa man, min adabillahi dari siksaan Allah, wayanala diataf kepada ayyan jua, wayanala dan mendapatkan siapa man, sawabahu akan pahalanya Allah, maksudnya pahala dari Allah, wa rahmatahu dan kasih sayangnya Allah, wa yadkhula jannatahu dan masuk siapa man, jannatahu akan surganya Allah, falyanha nafsahu maka hendaklah mencegah siapa man, nafsahu akan dirinya man, an syahawati dunia dari keinginan dunia, artinya keinginan dunia yang membuat dia lupa dari urusan akhirat. Wal yasbir dan hendaklah bersabar siapa man, ada syadaidiha atas kesusahan dunia, wa masaibiha dan musibahnya dunia. Kama qala Allah Ta'ala, kama sebagaimana qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, halnya maha tinggi siapa Allah. Wallahu dan bermula Allah itu yuhibbus sabirin, mencintai siapa Allah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Jadi kata Tuan Syekh Imam Ghazali, siapa orang yang pengen selamat dari siksaan Allah, ini beliau berarti mempertanggungjawabkan apa yang beliau tulis. Siapa orang yang pengen selamat dari siksaan Allah, dan siapa orang yang pengen mendapatkan pahala hadiah dari Allah, ganjaran dari Allah, wa rahmatahu dan kasih sayangnya Allah, wa yadkhula dan masuk dia ke dalam surganya Allah, maka kata Imam Ghazali hendaklah dia mencegah dirinya dari keinginan dunia dan sabar atas kesusahan dunia dan musibah yang dia rasakan di dunia. Kalau itu bisa terjadi, maka kata Imam Ghazali mereka akan mendapatkannya. Dua hal, wal yasbir ala syadaidiha wa masaib, falyanha nafsahu an syahawatid dunya wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha. Jadi kalau dia bisa mencegah dirinya dari keinginan dunia, artinya keinginan yang berlebihan,
enggak mau berhenti, nurutin terus buat urusan dunianya, buat urusan akhiratnya kagak dipikirin. Dan ini terjadi pada banyak orang. Kalau buat urusan dunia pada gemes, tapi kalau urusan akhirat pada lemes. Kalau giliran buat urusan dunia gemes, kagak ada capeknya. Bahkan banyak orang yang sampai menghalalkan berbagai cara. Bahayanya dunia itu bila kau kejar maka kau akan dipermainkan dengan dunia. Wa gharrakumul hayatud dunya. Karena nanti akan diceritakan di dalam Al-Quran, mereka yang lupa dengan hari akhirat, lupa dengan pertemuannya dengan Allah, maka Allah akan melupakan dia nanti di yaumul qiyamah. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Berapa kalau sampai di ayat ini dan dikatakan hari ini kami melupakan kalian, kata Allah. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Sebagaimana kalian melupakan, telah lupa dengan pertemuan kalian pada saat ini. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Mau ngomong apa kalau sampai begitu? Dan tempat kalian adalah di neraka dan tidak ada penolong buat kalian. Apa sebabnya? Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Yang demikian itu, kata Allah, karena kalian menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan olok-olok. Cerita yang ada di Al-Quran itu olok-olok. Gak percaya diceritain tentang hari kiamat, diceritain ada surga, diceritain ada neraka, dia gak percaya. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Mereka, kata Allah, wa gharratkumul hayatud dunya, dan kalian telah diperdaya dengan urusan dunia. Fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, wa la hum yusta'tabun, dan mereka tidak lagi diberikan kesempatan buat bertaubat. Maka jamaah kita kudu syukurin apa yang menjadi karunia Allah. Kalau kita dibikin enteng datang ke Masjid Al-Falah, emang karunia besar. Ada orang-orang yang bahkan mereka kagak percaya, diingetin berkali-kali nggak percaya. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Ini kata Al-Quran, ada orang yang kagak kena dibilangin. Wa idza qila, dan apabila dikatakan kepadanya, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, ada surga, ada bidadari yang dia disiapkan buat orang-orang yang kagak ada capeknya pada saat di dunia berbuat ketaatan. Makanya dalam kitab Ihya diceritain, ada seorang Imam Ghazali yang cerita, ketika ada seorang yang soleh, dia pulang dari berperang. Inna ba'da salihina raja'a min ghazwatihi. Orang soleh pulang dari perangnya. Kan kalau perang bisa 2 bulan 3 bulan, bukan sebentar. Begitu pulang, bininya hilang. Famahhadat imra'atuhu firashaha wa jalasat tantazuru. Karena udah lama nggak ketemu lakinya, alhamdulillah pulang selamat, taruhannya kan nyawa. Dia bilang,
dia rapiin tempat tidurnya. Wa mahadat imra'atuhu firasyaha, dirapiin, diganti spraynya. Begitu udah rapi, wajalasat tantawiru, dia duduk di pinggiran dipan, dia tungguin lakinya masuk ke kamar. Ya pantas, orang pergi udah kelamaan. Jangan kata sampai perang, pulang umroh aja gemes sama bini, pulang haji yang 40 hari. Tetapi wanita ini salah duga, dia tidak mengenali suaminya dengan sesungguhnya. Begitu dia tungguin, kagak masuk-masuk lakinya. Kenapa? Karena lelakinya kemudian fadakhalal masjidah wa lam yazal yusalli hatta asbaha. Lakinya malah ke masjid, dia masuk ke dalam masjid, wa lam yazal yusalli hatta asbah, dan terus menerus dia sholat sampai waktu subuh. Kira-kira ada nggak jamaah al-falah yang kayak begitu? Pulang umroh gitu, bininya udah dandan rapi, nggak taunya dia ke al-falah, dia lagi itikaf di Masjid Al-Falah. Ya, ketemu Pak, kita perlu dapat kisah ini supaya kita nggak pernah merasa puas dengan ibadah yang belum seberapa. Kita perlu diceritakan tentang orang yang begitu yakin dengan janji Allah. Ketika kemudian dia pulang, maka istrinya berkata, faqalat lahu inna nantadhiruka falamma qadimta shallaita ila subhi. Kata bininya, kalau terjemahnya sih, maka berkata istrinya kepadanya. Kalau terjemah orang udah sawit, maka ngomellah istrinya kepada suaminya. Karena gua udah nungguin rabit banget, gua udah tungguin rabit. Dia ngomong, apa yang disampaikan? Kami telah menunggu kedatanganmu, tetapi begitu engkau datang, falamma qadimta shallaita ila subh, ente sholat sampai subuh. Emang dikira enak nungguin? Kan pekerjaan yang paling membosankan itu menunggu. Ditungguin, kagak muntuk lakinya. Nggak taunya dia lagi asyik di masjid. Jemaah, apa jawabannya? Wallahi inni kuntu atafakkaru hawra'a min huril jannah tulal lail. Kata suaminya, demi Allah sesungguhnya aku kepikiran, keingetan terus dengan seorang bidadari dari bidadari yang ada di surga sepanjang malamku, sehingga aku bangun, sehingga hatta nasitu az-zawjata wal manzila, sehingga aku lupa sama istri dan sama rumah. Dia begitu, saking dia punya membayangkan tentang apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kita hafal Pak ayatnya, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu kan yang kita baca di dalam surat Al-Waqi'ah. Ada bidadari yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara-mutiara yang dia terjaga, nggak ada yang nyentuh. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan buat apa yang mereka dulu pada saat di dunia demen ke Masjid Al-Falah, demen dia bersilaturahim, demen berbuat kebaikan. Yang pantas buat mereka adalah bidadari. Kata suaminya, sepanjang malam aku memikirkan bidadari dari bidadari yang ada di surga, sehingga sepanjang malamku itu membuat aku lupa dengan istri dan rumah. Kira-kira nyesek nggak bini dapat jawaban kayak begitu? Pusing gua kagak direken, gak taunya. Iya jemaah, tapi kalau orang sudah dia percaya dengan janji Allah, yang begitu terjadi. Kenapa kemudian engkau malas-malasan dalam sholat berjamaah, enggan untuk bersedekah, berat untuk sholat malam,
karena ente mau nggak mau, suka atau nggak suka, kagak tapi percaya sama janji Allah. Wah, ini malah ada telok memang. Kalau ente percaya mah pasti dibela-belain. Dijanjiin mau dibagi duit 2 juta, disuruh datang ke Depok aja ente datang, cuma 2 juta, karena percaya bakalan dapet. Betul nggak saudara? Dijanjiin, jangan kata 2 juta. Orang yang dapat apa kemarin BLT pada antri, BLT namanya, kita lewat di kantor pos, masya Allah banyak betul manusia. Dapatnya berapa sih bang? Itu kan ada nikah 3,5 juta ya? Hah? 900.000 itu antri dari pagi, ditungguin sampai sore, dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam katanya ditungguin. Cuman berapa sih? 900.000 apa sih? Gue mau ngomong bahasa Inggris 900.000 lah gitu, 900.000 cuma 900.000. Seribu apaan sih bahasa Inggrisnya? 900.000 900,000 ya, 900.000. Lamaan ngobrol orang dulu sahur kadang-kadang ya maaf, cuma 900.000 dulu, karena mereka yakin, nggak salah, mereka keren, yakin dapat hadiah dari pemerintah, cakep. 900.000 biarin, kata capek nungguin dari pagi sampai sore, yang penting kan dapat 900.000. Lu dagang es cendol belum tentu segitu untungnya seharian. Keren kan? Akalnya berfungsi dengan baik, yakin. Giliran dijanjin sama Allah dia kagak percaya, bukan cuma 900.000. Maka bila engkau bermalas-malasan dalam melakukan ibadah, sebabnya cuma satu, kau masih meragukan jangan-jangan dengan janji Allah. Kalau kau yakin janji Allah akan didapatkan, maka kau akan berusaha dengan sekuat kemampuan yang kau punya. Tapi ada kata Allah, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Apa kemudian yang Allah ceritakan? Qultum ma nadri, kalian menjawab kami tidak tahu. Mas-sa'ah, apa itu hari kiamat? Itu cerita Al-Quran, Pak. Qultum ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna. Ntar insya Allah siang saya ngisi lagi TV One, judulnya adalah bahayanya buruk sangka. Ya, nanti dari 12:30 jadi keluar dari subuh sampai sore ntar, karena nanti habis subuh ini ada pengajian burda. Habis pengajian burda nanti jam 9 maulid lagi. Nah, terus langsung ke KKO untuk live siaran Damai Indonesia. Judulnya tentang sangkaan, berprasangka. Ini ada orang yang kata Al-Quran, inna dhunnu illa dhanna, kami menyangka cuma sebuah persangkaan. Wa ma nahnu bimustayqinin, kami kagak yakin ada janji engkau, ada surga. Kami gak yakin dengan terjadi hari kiamat. Gak bisa ngeles, Pak. Emang kalau malas beribadah ente kagak percaya, bukannya kagak pengen hadiah, kagak percaya sama hadiahnya. Kalau percaya mah dibela-belain. Biarin dah, lempengan begini emang lagi ngaji bareng ya. Pokoknya kalau dia, waduh lebih malas ngaji, gua kagak percaya sama janji Allah. Kalau percaya jalan. BLT aja 900.000 ditungguin, malah ngarep-ngarep kapan lagi, itu 3 bulan lagi ya Bang. Nama saya kok kagak ada ya Bang ya, karena saya kelihatan orang kaya kali ya. Dari dulu. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin mencontohkan sesuatu yang gampang kita telaah. Iya, itu 900.000 masa dijanjiin wanita dengan pakaian sutra emas perak, kagak gemes lah ngejarnya. Ya Allah, Allah maafir lana dzunubana.
Tuh ada laki-laki yang kayak begitu, sampai lupa sama bininya. Udah pulang dari perang, bininya nungguin, dia ingat sama janji Allah ada bidadari, rukuk lagi, sujud lagi. Bininya tinggal bengong. Ya pantes bang, saingannya mau bidadari. Sampai lupa sama bini mah pantes. Bininya udah rada tua lagi, ya lupa sekalian. Jangan katanya lihat bidadari, lihat artis aja lupa. Kalau lihat bidadari. Wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha, dan hendaklah dia sabar atas kesusahan-kesusahan dunia dan musibah-musibah dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dicintai sama Allah, bukan sama manusia. Khalik, sang Khalik yang mencintai ketika kau sabar. Maka kita masuk breakdown apa itu sabar dan apa modelnya. Wasabru ala aujuhin, dan bermula sabar itu atas beberapa bentuk. Sabrun ala ta'atillahi ta'ala, rupanya yang pertama sabar atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah juga butuh kesabaran. Kita puasa dari pagi, sabar nungguin sampai bubur maghrib, itu butuh kesabaran. Kita sholat sampai akhir hayat kita, butuh kesabaran. Kita melakukan kebaikan, ketika kemudian ada orang yang menurut riya, biarin aja, butuh kesabaran. Melakukan kebaikan, jangan ngaso. Emangnya ente ngaso berarti ngarepin pujian dari manusia, bukan pujian, bukan dari Allah. Dikata sedikit aja berhenti. Sabar atas ketaatan. Wasabrun ala maharimihi, dan sabar atas perkara yang Allah haramkan. Wasabrun ala musibati, dan sabar atas musibah. Wa inda sodamatil ula, dan tatkala pukulan pertama. Sabar itu pukulan pertama. Jadi begitu diceritain sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak nyaman, dia tetap tenang, nggak marah. Kan ada orang yang dia marah dulu, tapi 5 menit kemudian baru sadar, iya ini udah ketentuan Allah. Walaupun itu cakep, cuman yang cakepan lagi kagak pakai, kemudian dia marah. Sesuatu yang terjadi pada dirinya, dia betul-betul ridha bahwa semuanya adalah ketentuan Allah. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Tanya sama mereka, ya Muhammad, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari yang mati ke hidup, dari hidup ke mati? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur semua urusan? Fasayaquluna Allah, mereka menjawab Allah. Yang ngatur rezeki dari langit dan bumi Allah, yang menciptakan pendengaran penglihatan Allah, yang menghidupkan, yang mematikan Allah, yang ngatur semua urusan Allah. Semua jawab fasayaquluna Allah, mereka menjawab Allah. Kalau ente tahu jawabannya adalah Allah, kalau kau jujur dan mengetahui bahwa yang melakukannya adalah Allah, tanya lagi sama dia, ya Muhammad, faqul afala tattaqun. Kalau emang udah begitu jawabannya, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Udah tahu yang ngatur urusan adalah Allah, udah tahu yang ngatur jodoh adalah Allah, udah tahu yang ngatur rezeki adalah Allah, ngapa lagi nyari makhluk, bukan nyari Khalik, sang Khalik? Kita kalau melihat kayak begitu, pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, karena memang kebenarannya tidak tertolak. Bilapun kita tidak melakukan, pasti karena ada masalah di hati kita.
faman sabara, harokatnya dan gitu, faman sabara, dan bermula siapa orang sabara yang sabar ala taatillahi atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, halnya maha tinggi siapa Allah, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati, niscaya memberikan kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala, halnya maha tinggi siapa Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, salasami'ati darajatin fil jannati. Ya Allah, dilihat nih, sabar karena ketaatan. Biarin dah sekarang orang pada ngatain, biarin dah sekarang orang pada ngecilin, ente mah istiqomah aja, ta'alluq sama Masjid Al-Falah, ta'alluq sama masjid di mana kau tinggal, karena kau cinta, ta'alluq terkait dengan masjid, sungguh engkau telah dipilih oleh Allah. Maka yang terjadi adalah Allah akan memberikan kepada orang tersebut pada hari kiamat salasami'ati darajatin, 300 derajat tingkatan fil jannati, di dalam surga. Itu taat kepada Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Diupain Pak, diupainnya nggak tanggung-tanggung surga. Ada orang diuji, ente bisa nggak sabar 1 bulan aja, ntar dapat rumah sama tanah luasnya 300 meter, mantap kan? Baru kata sebulan, Ustaz 1 tahun saya jabanin, saya nyari duit 1 tahun belum tentu beli, mendingan gue diem aja, sabar. Ah, ini surga ya, ini surga, ini 300 derajat. Jadi capek kau keluar di waktu subuh untuk sholat berjamaah, duduk berlama-lama, bangun di waktu malam saat orang pada tertidur, butuh kesabaran dalam ketaatan. Klatenin, jalanin, hadiahnya kelewat gede. Bukan lagi kebahagiaan dunia, tapi surga yang akan kau dapatkan dengan 300 tingkatannya. Kita diajak sama Imam Ghazali masuk ke wilayah orang-orang yang sukses. Ini yang disebut motivasi. Kau diajak untuk meraih sesuatu yang kelewat besar. Kalau cuma dunia mah, supaya sukses di dunia nggak jadi istimewa, karena begitu pun kau sukses, kau akan tinggal di dunia, tinggal sampai mana. Tapi kalau akhirat, kau sukses selamanya, kau menikmatinya. Bukan dunia ukuran sukses. Wa man sabara kullu darajatin, bermula tiap-tiap satu tingkatan, ma bainas samai wal ardh, itu antara langit dan bumi. Jadi antara langit dengan bumi itu satu tingkatan, beundak sampai 300 tingkatan. Kebayang gak bagaimana luasnya itu surga? Itu baru satu orang yang sabar. Bagaimana kalau satu Masjid Al-Falah sabar semuanya? Makanya saya yakin betul pulang dari sini yang bininya yang ngaji di sini aman, insya Allah, kagak bakal marah-marah lagi. Ya bang, saya nggak mau marah. Ya lu tuh yang kagak marah, udah ngaji di Al-Falah, ntar kita kagak dapat surga lagi. Orang cuma bentaran, lagi juga nungkulin hidup di dunia kan capek juga tetap. Kalau yang dia percaya dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, dia akan kerahkan kemampuan. Itu kata kuncinya. Wa man sabara, dan bermula siapa orang sabara, sabar siapa man ala maharimillahi, atas perkara-perkara yang Allah haramkan, a'tahu, niscaya memberikan kepada orang sabara ala maharimillah siapa Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sittami'ati darajatin, 600 derajat, 2 kali lipat ya, tadi 300, harganya gede banget, 2 kali lipat. Maka tidaklah berlebihan bila kita simpulkan sabar melakukan ketaatan tidak lebih berat dibanding sabar menghindari perbuatan dosa.
karena hadiahnya 2 kali lipat, 600 derajat. Jadi pada saat engkau terhindar dari perbuatan dosa, gue nggak ikut dulu, ini perbuatan yang kayak begini dosa nih, nggak ikut-ikutan. Lu yang bermusuhan aja, gue ngeri. Kalau bermusuhan memutuskan silaturahim, maka akan menjadi orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ingetin, kan kadang-kadang toleransi kelebihan, mau ikut-ikutan, setia kawan. Lu mau setia kawan masuk ke neraka? Ini lempengan ngaji kita. Jangan kata sampai di neraka, lu lihat temen di depan mata gitu. Jangan kata kita yang setia banget gitu. Mereka yang dulu satu perjuangan, begitu punya kepentingan masing-masing bermusuhan. Orang-orang politikus, dia pindah ke sono, ntar ada di partai ini. Orang kalau udah ketahuan kayak begitu, nggak mungkin kau bisa mendapati kesetiaan pada orang tersebut, nggak mungkin. Ini 600 tingkat yang akan derajat yang akan kau dapatkan, surga yang kau dapatkan nanti di dalam menolak dari yang diharamkan oleh Allah. Di surga, Pak, tingkatnya di surga. Kullu darajatin mithlu ma baina as-sama'i as-sabi'ati wal ardi as-sabi'ah. Bermula tiap-tiap derajat itu seperti ma baina as-sama', antara langit as-sabi'ah yang 7 wal ardi as-sabi'ah. Ya Allah, kalau tadi itu yang 300 langit dunia yang kelihatan sama kita. Ini kalau yang ini 7 lapis bumi dan 7 lapis langit yang paling terakhir. 600 berarti emang berapa? Ninggalin sesuatu yang diharap, berhenti dia, mau marah berhenti, nyakitin hati orang nggak boleh. Sesama muslim tidak boleh menyakiti, memfitnah orang nggak boleh, memaki orang nggak boleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Saat kau bisa berhenti atau terhindar dari perbuatan itu, keren, kau telah melakukan sabar dalam menghindari perkara-perkara haram, dan hadiahnya lebih gede dibanding sabar melakukan ketaatan, sampai 2 kali lipat. Dan jaraknya juga berbeda antara langit ke-7 dengan bumi ke-7. Wa man sabara 'alal musibati, dan bermula siapa orang yang sabar dia 'alal musibah, atas musibah, bencana, kesusahan, dia sabar, ridho sama ketentuan Allah. Bukannya dia putus asa, dia sabar. Emang udah Allah yang tentuin. Enggak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita kecuali atas ketentuan Allah. Kita sering baca tuh, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jad. Jangan cuma dibaca dong. Inti kalau udah baca itu nggak bakal nyari kambing hitam. Ini gara-gara dia nih, banda gue diambil, jatah gue diambil. Enggak. Tidak ada yang bisa merampas apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa mencegah memberikan apa yang Allah cegah. Masalahnya ente dibikin susah karena Allah yang kagak kasih. Nah, jangan kemudian menjadi orang yang justru dalam kesusahan dia bikin dosa dengan fitnah, udah nggak nerima takdir Allah, nyari orang supaya disalahin. Sabar atas musibah. Jadi ibu punya suami, apapun keadaannya, karena Allah yang tentuin, terima. Cuma sebentaran doang, jangan ngeluh. Kan emang boleh demen dari dulu. Sama kita juga punya bini begitu. Cuman kalau kita kan beda. Kalau ini kan kita bisa, hukum Islamnya bisa 1, 2, 3, 4. Ini kan cuma masalah nyali doang.
Kalau perkara hukumnya nggak menyalahi. Kadang-kadang ngomong begitu aja mukanya pada takut, kita lihat ngomong doang takut apa? Ini bicara hukumnya, Pak. Kenapa? Karena kita memang menjadi orang yang harus kalau nanti kita ngaji ihya tuh kan mayit, seperti mayit, tapi tidak masuk kepada paham Jabariyah. Jadi kal mayit dalam urusan tawakal nih. Kal mayit ente mah bakalan diurusin sama yang hidup. Dia juga serem kalau lu gak dipendem. Pasti diurusin, dimandiin, dibungkus, disolatin, buru-buru dipendem. Nggak ada orang al-falah yang kemudian membiarkan itu, udah biarin digeletakin aja, iseng juga, emang kudu dipendem. Kal mayit bakalan diurusin. Level tawakal tertinggi itu kal mayit. Yang pertama adalah dia menyadari bahwa semuanya dari Allah. Level kedua adalah ketika dia seperti anak kecil kepada kedua orang tuanya, bergantungnya totalitas. Yang ketiga adalah seperti mayit. Ente jadi seperti mayit di hadapan Allah dalam urusan ketentuan Allah. Wa man sabara 'alal musibati aqahu Allah taala yaumal qiyamati 700 darajatin, 700 derajat fil jannati, di dalam surga. Kullu darajatin, tiap-tiap derajat ma bainal arsy ila tsara, antara arsy kepada as-tsara, tanah yang paling bawah. As-tsara, tanah yang basah. Untuk sabar dalam musibah. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, kayak kemarin saya sampaikan, kemarin juga saya ngisi Damai Indonesia di TV salah satu, jadi berturut-turut di Sabtu dan Minggu. Saya sampaikan ada sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad, la yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minati fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'atin. Akan terus menerus musibah, bencana terjadi pada seorang laki yang beriman atau perempuan yang beriman dalam urusan jasadnya, kesehatannya, wa malihi dan hartanya, wa waladihi dan anaknya, sampai kemudian dia bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi min khati'atin, tidak ada pada dirinya satupun dosa kesalahan. Jadi sabar terhadap musibah menghapuskan dosa yang pernah kita punya, kita lakukan. Jadi memang Allah sayang ketika orang dapat musibah. Ngapa sih hidup gue begini mulu ya? Kalau dia sabar, itu karena Allah ingin menghilangkan semua kau punya dosa, biar kembali dengan tanpa ada satu dosa pun kau punya. Itu jam bener apa kagak setengah? Ya bener, bener ya. Hukia diceritakan, ini kisah menarik tentang Zakaria. Hukia telah diceritakan anna Zakaria alaihissalam, bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam haraba minal Yahudi, haraba lari kabur minal Yahudi, dari orang Yahudi. Emang orang Yahudi dari dulu begitu. Nabinya aja pada dipotong-potongin sama dia, apalagi cuma orang Palestina, orang Yahudi. Faqafau atharahu, maka kemudian qafau mengikuti siapa mereka, orang Yahudi. Qafa nakis bin wawi, mengikuti siapa orang Yahudi, atharahu akan jejaknya Nabi Zakaria, diikutin, ada jejaknya, dia kabur kan kelihatan jejaknya. Falamma danau minhu, maka tatkala danau telah dekat siapa Yahudi, minhu dari Zakaria, ra'a syajaratan, melihat siapa Zakaria syajaratan, sebuah pohon. Ini Nabi ujiannya berat banget. Faqala laha, maka berkata siapa Zakaria laha kepada pohon dia ngomong, ya syajaratu, wahai pohon, adkhilini fiki,
masukkan aku ke dalammu. Jadi memang alam semesta ini dia faham dengan apa yang kita omongin. Orang-orang dulu percaya betul tuh. Yang namanya nanam padi aja pakai ada senandung, diajak ngomong supaya dia tumbuh buahnya cakep. Pohon diajak ngomong sama Nabi Zakaria, wahai pohon, masukkan aku ke dalammu. Fanshaqqat asy-syajaratu, kemudian terbelah, maka terbelah apa pohon? Enggak. Fadakhala fiha, kemudian masuk siapa? Zakaria, fiha, ke dalam pohon. Summa ilta'amat alaihi, kemudian menutup lagi apa pohon, alaihi, atas Zakaria. Jadi begitu dia ngomong masukkan aku ke dalamnya, tuh pohon kebuka. Begitu Nabi Zakaria masuk, pohon rapat lagi. Bapak, Ibu, ini mah bukan wilayah akal. Dan ini perkara kecil, di Al-Quran diceritain tuh singgah sananya. Siapa yang perempuan itu? Raja perempuan Balkis. Emang kalau perempuan kita tanya dulu sama Rasul Muhammad. Ratu Balkis dipindahin sekejap mata. Min qabli ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum berkedip kau punya mata nyampe. Itu diceritain di Al-Quran, apalagi cuma pohon terbelah. Makanya orang-orang yang belajar hikmah, mereka termotivasi dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau ente minta tolong kepada Allah, semuanya bisa. Orang-orang yakin makanya. Fa'asyara, kemudian memberitahukan, memberikan isyarat, alaihim, atas orang Yahudi. Siapa yang memberikan isyarat? Iblis. Ayyatu, supaya mereka datang, bil minsyari, dengan gergaji ya. Apa gergaji namanya kan? Wa yashuquha, dan membelahnya. Siapa mereka? Ha, akan pohon, nisfaini, menjadi dua, hatta yamuta, sehingga mati siapa? Zakaria, fiha, di dalam pohon. Oh, sadis banget setan iblis ya. Fa'alu, maka kemudian melakukan siapa orang Yahudi, kama qala iblisu, sebagaimana pendapat atau nasihat dari iblis, diturutinlah. Jadi kalau begini nih, iblis menyerupai manusia, bisa dia nyerupain ular paling banyak, nyerupain makanya kalau melihat ada, ingat banget dipesan sama Sayyidul Walid, kalau ente ketemu ada ular tiba-tiba ada di dalam lemari, itu bukan ular sembarangan, karena nggak masuk akal itu di situ. Maka jangan buru-buru dimatiin, permisi dulu. Kalau udah permisi, dia nggak mau pergi juga, matiin nggak apa-apa. Kalau orang dulu ngajarin, kalau matiin begitu diajarin kita, bukan salah gua, salah lu gitu kan. Kalau matiin kita dulu diajarin gitu orang tua, bukan salah gua, salah lu gitu. Kama qala iblis, wa dzalika haitsu i'tasama bisyajarati wa lam ya'tasim billahi. Dan bermula yang demikian itu haitsu tasama, tatkala berpegang teguh siapa Zakaria bisyajarati, dengan pohon, walam ya'tasim billahi, dan dia tidak berpegang teguh kepada Allah. Artinya secara manusiawi saat itu Nabi Zakaria minta, padahal dengan kekuasaan Allah, tapi dia minta dilindunginya ke pohon, mintanya sama Allah. Cuma dia langsung nyebut itu ke pohon tersebut. Fa'awrathahu dzalika halaka nafsihi, maka mewariskan siapa Allah dzalika, akan yang demikian itu, halaka nafsi, kebinasaan dirinya. Fanusyira bil minsyari ala fariqaini, kemudian dibelah dengan minsyar, dengan gergaji, ala fariqaini, atas dua bagian, terbelah dua. Kabarul yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqulullahu ta'ala, bahwasanya kelakuan berfirman siapa Allah Ta'ala, hadis qudsi, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, nazalat, yang turun datang, bihi, dengan hamba, baliyatun, apa yang datang, baliyatun, bencana, kesusahan,
i'tasama bi, kemudian dia berpegang teguh kepadaku, illa a'taituhu, kecuali aku akan memberikan kepadanya, qabla ayyas alani, sebelum bahwa meminta siapa man atau siapa abad, ni akan aku. Wastajabtu, dan mengabulkan siapa aku lahu bagi abad, bagi hamba, qabla ayyad'uani, sebelum bahwa berdoa meminta siapa abad, ni akan aku. Wa ma min 'abdin, dan tidak ada dari seorang hamba nazarat yang datang bihi, dengan hamba apa yang datang bariyah, bencana, kesusahan, fa'tasama bi makhluqin duni, kemudian dia berpegang teguh kepada makhluk selain aku, artinya tidak kepada Allah, illa aghlaqtu abwabas samai alaihi, kecuali aku akan tutup pintu-pintu langit atas orang tersebut. Lihat, kalau minta tolong sama Allah, ente kagak bakal kecewa, belum ucap dikasih. Ini memang orang yang udah ma'rifat, orang yang udah tahu. Kan kadang-kadang mulut kita minta tapi hati kita kagak yakin. Giliran sama manusia aja yakin betul. Tapi kalau kau bergantung kepada makhluk, maka aku tutup pintu-pintu langit. Falamma balaghal minsyaru, ini lanjutannya, kisahnya belum kelar. Tadi dikasih ada jumlah muqtaridah, ada cerita. Falamma balagha, maka tatkala balagha, sampai apa yang sampai al-minsyaru gergaji ila dimaghihi, kepada otaknya itu Zakaria, soha, maka berteriak siapa Zakaria. Jadi saya ngebayangin ini ngebelahnya dari atas ke bawah, karena dia harus tarik koin tadi kan, nisfaini. Kalau dia dari samping ke otak berarti enggak bagi dua namanya. Jadi dari atas digergaji, dibagi dua. Tadi kan dibilang dibagi dua, nisfaini. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Zakaria, ya Zakaria, wahai Zakaria, innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman kepadamu, lima la tasbiru lil bala'i, kenapa engkau tidak sabar terhadap bencana, terhadap musibah. Taqulu jadi engkau berkata jadi Zakaria itu soha tadi berteriak ya. Berteriaknya gitu, maksudnya dia berteriak, terus turun ada suara yang mengatakan, kenapa tidak sabar, pakai teriak. Ya pantes lah, pakai digergaji gitu teriak. Tapi buat orang yang sabar kagak pantes, karena dia nabi. Kayak lagunya itu apa namanya, orang yang dirubah, loh dibacok saja kok marah gitu. Dibacok ya marah lah, bukannya dicubit. Ini orang yang sampai otaknya digergaji, ya teriak. Tapi kemudian ditegur, lima la tasbiru lil bala'i, kenapa ente kagak sabar terhadap bencana. Taqulu engkau berkata lau qultaha marratan thaniyatan, seandainya berkata siapa engkau akan ngeluh marratan thaniyatan, sekali yang kedua, artinya kedua kalinya, la ukhriju ismaka, niscaya aku keluarkan namamu, min diwanil anbiya'i, dari buku catatan nama-nama para nabi, diwan. Jadi itu dikeluarin, nggak pantas jadi nabi, masih ngeluh. Fa'adda Zakaria syafataihi, maka kemudian menggigit siapa Zakaria syafataihi, kedua bibirnya, jadi gigitnya sampai keluar suara. Wasabara, dan sabar siapa Zakaria, hatta syaqahu nisfaini, sehingga membelah mereka orang Yahudi akan Zakaria nisfaini, akan dua bagian. Fayajibu 'alal aqili, Imam Ghazali selalu menggunakan kata aqil, maka wajib atas orang yang berakal,
Jadi kalau ente nggak sabar, ente berarti nggak pakai akal. Kenapa? Karena ada hadiah gede banget, ente kagak mau ambil. Kan kalau orang berakal dia pasti kejar. Fayajibu 'alal aqil ayyasbira lil bala'i, bahwa sabar siapa aqil lil bala'i, kepada bencana, wala yashku, dan dia tidaklah mengeluh. Fayanju, niscaya selamat siapa orang tersebut, min adabi dunia wal akhirah, dari siksaan dunia dan akhirat. Lianna asyaddal bala'i 'alal anbiya'i wal awliya'i, karena sesungguhnya paling beratnya bencana itu alal anbiya'i wal awliya, terjadi kepada para nabi dan para wali. Jadi kalau engkau dapat bencana, ingetin, bukan ente doang, nabi juga dapat bencana. Siapa yang nggak tahu peristiwa hadithul ifki, betapa air mata Sayyidah Aisyah kering, terkuras, badannya kurus kering, karena mendapatkan sebuah fitnah, dianggap telah melakukan perselingkuhan, didiemin sama Nabi, sedih, nangis, sampai kurus kering. Itu Sayyidah Aisyah, yang Jibril nitip salam sama Sayyidah Aisyah, dapat juga ujiannya, sampai habis dia punya air mata, diibaratkan habis dia punya air mata. Betapa sedihnya ketika dia jauh dari Nabi. Kita mau wajar kemudian dapat ujian, yang penting kita sabar, Allah kasih kekuatan. Maka kalau ingatnya begitu, para wali lebih berat, para nabi lebih berat. Ibrahim dilemparin ke dalam kobaran api, itu bayang namanya Marzanik, itu dilemparin saking gedenya itu api, dilemparinnya pakai ketapel. Jibril nawarin, nggak mau tuh, nggak. Kalau dari kau tidak mau, tapi kalau dari Allah aku mau. Kayak begitu. Ini mau baru ditolongin Pak RT aja udah girang banget. Maaf ini Pak RT, ini dalam buat contoh doang. Ditolongin Pak Lurah girang banget. Saya rubah dah, Lurah aja dah. Ditolongin Lurah girang banget, ditolongin Allah kagak girang. Allah alam bisawab, dan menjadi manfaat. Maaf tidak ada yang kita diskusinya karena harus ada jadwal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah faqdi hawaijana wa hawaij auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana sahil umurana wa umurahum, ahsil maqasidana wa maqasidahum, warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.